Halo teman-teman Forex First Class. Nah, ini dia video yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya. Jadi, dari apa yang sudah saya sampaikan kemarin di video sebelumnya, kalau teman-teman sudah tonton tentang 4 level keyakinan, bagaimana level keyakinan yang keempat, yaitu consider it done, bisa teman-teman dapetin dengan lebih mudah. Gitu ya. Nah, ada satu yang menarik yang namanya Six Phase Meditation. Nah, meditasi ini teman-teman adalah meditasi yang saya lakukan setiap hari. Yang kalau teman-teman kenal Mas Duyan Anggara, setahu saya beliau juga melakukannya setiap hari dan kita lakukan ini sudah bertahun-tahun teman-teman. Awalnya mungkin nggak begitu berasa efeknya, tapi bener-bener ngefek ketika kita mulai ngalamin ini di sepanjang 12 bulan terakhir lah. Bisa dibilang tahun 2021 bisa jadi tahun yang sangat luar biasa, tapi tahun 2020 kemarin itu tahun perubahan yang sangat ekstrim buat hidup kita. Gitu. Nah, apa yang selama ini kita lakukan tidak berubah banyak teman-teman. Kita tetap memperbaiki diri dan seterusnya. Teman-teman juga perlu lakukan itu. Baca buku, datang ke pertemuan, dengerin audio, edukasi misalnya, hadir ke seminar walaupun online misalnya seperti itu. Tetap ilmu-ilmunya terus di-upgrade. Tapi itu udah kita lakuin dari dulu. Kok baru 1-2 tahun terakhir ini kita punya pengembangan yang sangat signifikan? Ternyata 1-2 tahun terakhir inilah Six Phase Meditation yang akan saya ajarin sama teman-teman semua yang sudah kita lakuin teman-teman. So, kita mulai aja langsung ya. Nah, di sesi meditasi ini teman-teman panjangnya kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi teman-teman pastikan mulai sekarang teman-teman sudah dapatkan tempat yang cukup rileks untuk bersandar ya. Boleh di sofa, boleh di kursi kerja misalnya, boleh di rumah senderan di kasur, tapi jangan tiduran rata gitu ya, nanti bablas tidur jadinya ya. Kita perlu tetap setengah sadar dan tetap bisa mendengarkan suara saya dengan fokus, tapi mengizinkan badannya tetap sangat-sangat rileks. Oke? Jadi temuin tempatnya sekarang. Oke? Nah, setelah teman-teman sudah mulai untuk mendapatkan tempat yang rileks, teman-teman siap-siap, teman-teman akan mendapatkan arahan-arahan dari saya. Fokus yang perlu teman-teman lakukan hanya mengikuti apapun yang saya sarankan untuk teman-teman bayangkan. Tidak perlu bingung bagaimana cara membayangkannya, apa yang nanti mungkin muncul, biarkan saja semuanya mengalir, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman akan didampingi background relaksasi yang diciptakan secara khusus untuk membuat gelombang otak kita menjadi lebih rileks. Sehingga apa yang ingin kita bayangkan, ingin kita rasakan itu lebih tinggi, lebih bagus efeknya. Gitu ya. Oke. Yuk, sekarang kita mulai. Nah, sekarang teman-teman mulai bayangkan tubuh teman-teman semua semakin rileks, semakin nyaman, semakin damai rasanya. Oke. Teman-teman boleh pejamkan matanya sekarang. Dan teman-teman mulai bayangkan teman-teman ada di tempat yang sangat damai, sangat tenang, dan sangat rileks sekarang. Oke, tetap tajamkan mata. Teman-teman tetap bisa mendengar suara saya dengan jelas, tapi teman-teman tetap tutup mata dan mengizinkan tubuh teman-teman semua semakin rileks, semakin nyaman di setiap kali teman-teman mendengar suara saya dan terus mengikuti sesi ini sampai selesai. Selama beberapa menit ke depan, saya akan pandu teman-teman untuk menjalani 6 fase meditasi sebagai seorang forex trader. Dan ini adalah pengalaman yang mungkin pertama kali teman-teman rasakan. Dan teman-teman boleh ulangi ini setiap hari sepanjang karir dan sisa umur hidup teman-teman semua. Boleh banget. Dan bisa diterapkan untuk apapun. Oke. Rasakan semakin rileks dan semakin tenang. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan perlahan lewat mulut. Rasakan lebih rileks, lebih nyaman. Rasakan lebih dalam dan lebih tenang sekarang. Oke. Nah, di tahapan yang pertama, di fase pertama, saya minta teman-teman sekarang membayangkan dengan mudah dan nyaman, teman-teman sedang duduk di sebuah tempat yang dikelilingi sebuah gelembung berwarna putih. Gelembungnya berwarna putih seperti sebuah balon yang isinya adalah perasaan kasih sayang yang teman-teman rasakan. Pancarkan perasaan kasih sayang dari dalam tubuh teman-teman semua dan membentuk sebuah aura berwarna putih di sekitar tubuh teman-teman semua. Bayangkan itu sekarang. Dengan kurang lebih besarnya sebesar tubuh teman-teman semua,
Bayangkan sekarang perasaan kasih sayang ini adalah rasa kasih sayang yang teman-teman rasakan untuk apapun. Bukan hanya untuk orang yang teman-teman kasihi, tapi untuk semua makhluk hidup yang ada. Rasakan perasaan kasih sayangnya. Rasakan teman-teman sangat menyayangi pasangan teman-teman semua misalnya. Sangat menyayangi orang tua teman-teman semua. Sangat menyayangi anak Anda misalnya. Sangat menyayangi lingkungan kerja dan teman-teman sepergaulan Anda. Bahkan perasaan kasih sayang ini berasal dari diri Anda dan tersebar mulai melepaskan itu keluar diri Anda dan semakin besar lagi. Sekarang, saya minta kerjasamanya. Bayangkan gumpalan perasaan kasih sayang ini membesar, meliputi seluruh bangunan yang Anda tinggali sekarang, tempat Anda berada sekarang. Dan meliputi, menyebarkan perasaan kasih sayang ini ke semua orang yang ada di dalam bangunan ini. Di rumah ini, mungkin di kantor ini, di gedung ini, di tempat Anda berada sekarang. Bayangkan sekarang perasaan kasih sayangnya terus semakin besar. Lingkaran putihnya semakin besar, bayangkan, dan meliputi orang sekecamatan sekarang. Semakin besar terus. Izinkan teman-teman membagikan perasaan kasih sayang ini ke semua makhluk hidup, bukan hanya manusia, ke semua hewan, ke semua tumbuhan. Bayangkan teman-teman ngerasain perasaan kasih sayang melimpah dan dikirimkan ke semuanya. Semakin besar jadi satu kota di kota Anda sekarang. Semakin besar dengan cepat Anda menyebarkan perasaan kasih sayang ke seluruh negara sekarang. Ke satu negara ini sekarang. Dan terus membesar sehingga Anda bisa bayangin Anda menyebarkan semua perasaan kasih sayang ini dan perasaan syukurnya ke seluruh dunia ini sekarang. Ke satu bumi ini, teman-teman. Oke. Dengan tetap rileks dan tenang, sekarang kita masuk ke fase yang kedua, yaitu bersyukur. Saya minta Anda sekarang membayangkan dengan tetap menutup mata, dengan rileks dan tenang, rasakan semakin nyaman, semakin dalam, dan bayangkan hal-hal yang bisa Anda syukuri. Minimal 3 hal yang bisa Anda syukuri yang terjadi di hidup Anda beberapa waktu terakhir ini saja. Mungkin selama 24 jam ke belakang, mungkin selama beberapa hari ke belakang. Munculkan itu dan syukuri itu, teman-teman. Mungkin hanya sekedar Anda dibuatin kopi sama pasangan Anda. Mungkin hanya sekedar Anda melihat senyum dari orang tua Anda. Mungkin sekedar melihat keceriaan dari anak Anda mungkin. Mungkin Anda mensyukuri sebuah skill yang membuat Anda menjadi sangat sukses hari ini. Mungkin Anda mensyukuri adanya sinar matahari yang bisa Anda nikmati sepanjang hari kemarin. Oksigen yang Anda hirup. Apapun itu, pastikan minimal ada 3 hal yang sudah Anda bisa syukuri. Dan bersyukur ini adalah sebuah skill yang semakin tajam jika diasah akan membuat Anda semakin bertambah banyak nikmatnya. Oke, pertahankan rasa syukur ini di hati Anda sekarang. Dan kita masuk ke fase ketiga sekarang. Fase ini adalah waktunya Anda mulai memaafkan. Nah, bayangkan, jika tadi Anda sudah bersyukur, mungkin teman-teman sepergaulan Anda sudah membantu Anda. Mungkin Anda berada di sebuah komunitas forex yang sudah nyaman dan sangat membantu diri Anda. Sekarang, waktunya Anda memaafkan. Apa yang perlu dimaafkan? Yang pertama, bayangkan wajah orang lain yang mungkin Anda masih punya tugas untuk memaafkan dia. Munculkan wajahnya sekarang di hadapan Anda dan bayangkan dengan tetap nyaman dan rileks Anda ingin memaafkan dia. Ketika Anda melakukan ini setiap hari, mungkin akan mulai berganti orangnya jika ini sudah dimaafkan. Jika belum, maafkan dia sekarang. Memaafkan bukan berarti Anda setuju terhadap perbuatannya. Tapi memaafkan lebih berarti Anda ingin lebih tinggi lagi menggapai sesuatu. Dan perasaan negatif dari belum memaafkan membuat Anda tertahan untuk take off lebih tinggi lagi. Jadi
maafkan orang tersebut, teman-teman. Yang selanjutnya, bayangkan diri Anda mungkin masih punya PR untuk memaafkan orang lain dan meminta maaf terhadap orang lain. Nah, sekarang bayangkan Anda perlu meminta maaf terhadap satu orang. Mungkin bayangkan orangnya ada di hadapan Anda sekarang dan katakan, saya minta maaf. Oke, sekarang kita lanjut ke fase yang keempat. Nah, di fase yang keempat ini teman-teman, Anda perlu membayangkan secara spesifik karir trading forex Anda mau dibawa kemana, teman-teman. Dalam 1-3 tahun ke depan, apa yang pengen Anda capai dari trading forex Anda? Sebagai seorang forex trader, ini adalah sebuah profesi yang sangat Anda hargai, sehingga Anda akan sangat butuh banyak sekali edukasi yang berkualitas. Bayangkan Anda sudah mendapatkan itu semua, dan Anda mulai menjadi seorang trader yang lebih produktif, mulai mendapatkan konsistensi profit. Di tahun pertama, ada banyak impian yang mulai terwujud, teman-teman. Di tahun pertama. Bayangkan jika skill ini terus Anda kembangkan seorang forex trader yang profesional, dan 3 tahun dari hari ini apa saja yang bisa Anda capai. Mungkin Anda ingin mobil mewah, bayangkan. Mungkin Anda ingin rumah yang lebih mewah, yang lebih baik. Mungkin Anda ingin pendidikan yang terbaik untuk anak Anda. Anda ingin pengalaman jalan-jalan ke luar negeri mungkin. Memberikan sesuatu hadiah untuk orang yang paling Anda sayang. Industri ini sangat mungkin bisa membuat itu terjadi, teman-teman. Forex adalah salah satu dari sedikit cara menurut saya yang mudah untuk bisa mewujudkan impian seseorang. So, Anda bayangkan itu mungkin dicapai dalam 1-3 tahun ke depan. Sebesar apapun impian Anda, bayangkan itu sudah terwujud sekarang. Bayangkan rasanya, bayangkan senyumnya Anda mulai dapetin sekarang. Anda genggam itu di tangan Anda sekarang. Anda bisa sentuh impian Anda di saat ini. Dalam bayangan Anda, dengan yang tetap rileks dan terpejam matanya, Anda bisa membayangkan diri Anda sedang menjalani impian Anda, living your dreams. Dan kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu perfect day. Ini yang membuat saya sangat-sangat produktif setiap hari sebagai seorang forex trader, karena saya merencanakan hari-hari saya ke depan. Dan mulai sekarang sampai dengan 24 jam ke depan, bayangkan teman-teman. Bayangkan dan rasakan ini adalah hari yang sempurna. Anda mungkin melihat ada rencana Anda berangkat ke tempat kerja sekarang. Bayangkan di perjalanan sangat mulus, trafiknya lancar. Anda nyetir motor atau mobil dengan sangat nyaman dan lancar. Atau Anda menggunakan angkutan umum. Bayangkan semuanya baik-baik saja dan lancar sampai ke tujuan. Setelah itu, Anda bisa bekerja dengan nyaman. Atau Anda tidak kemana-mana tapi di rumah, bayangkan Anda menjalani hari ini dengan sangat bahagia. Makan siang dengan orang yang Anda sayang. Bayangkan Anda mendapatkan janji bertemu dengan orang yang mungkin Anda bikin janjinya dan mendapatkan deal project yang sangat Anda inginkan. Mungkin Anda perlu membayangkan sore hari nanti misalnya Anda pulang ke rumah ketemu sama anak. Wah, dipeluk dengan happy. Atau mungkin Anda pulang ke kosan Anda atau ke kontrakan Anda atau ke rumah Anda dan rebahan dengan sangat nyaman misalnya. Atau kalau Anda nggak kemana-mana, bayangkan sore hari nanti Anda bersyukur bahwa hari ini udah ada banyak hasil yang Anda dapatkan. Baik secara finansial, pertumbuhan diri karena sudah menonton edukasi-edukasi di NFC misalnya. Atau video-video edukasi di tempat lain. Atau juga mungkin membuat Anda lebih baik dari hari sebelumnya karena Anda baca buku misalnya. Bayangkan itu semua Anda rasakan dan direncanakan mulai dari detik ini, teman-teman. Imagine a perfect day. Oke. Dan tahap yang terakhir, Anda hanya perlu membayangkan bahwa ada sebuah kekuatan yang lebih besar dari Anda. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Anda, atau kekuatan yang lebih besar dari Anda yang mensupport hidup Anda dan menyertai langkah Anda setiap hari. Bayangkan Anda diberkahi, teman-teman. Bayangkan Anda mulai jadi saluran berkah buat banyak orang. Dan Anda selalu disertai sama power yang lebih kuat dari Anda ini untuk mengambil keputusan lebih bijak, berkata-kata lebih santun, mengambil keputusan lebih baik dari sebelumnya.
menyertai langkah Anda dan memilih untuk langkah yang lebih baik setiap hari, teman-teman. Bayang Anda terus diberkahi di pekerjaan, di keluarga, rezeki, hubungan asmara misalnya. Semua aspek hidup Anda diberkahi oleh Tuhan. Dan bayangkan ini semua terus ada dalam hidup Anda mulai sekarang dan seterusnya, sehingga sesi ini bisa Anda lakukan kapanpun Anda inginkan, dengan tetap rileks dan tenang, dan lebih baik lagi di setiap sesinya, setiap hari. Terima kasih. Anda boleh buka mata Anda sekarang dengan tetap tenang dan rileks dan segar. Nah, gimana teman-teman? Udah mulai kebayang apa yang perlu teman-teman rasakan? Biasanya di pengalaman pertama, kedua, ketiga itu lebih semakin mudah. Semakin banyak teman-teman lakuin itu semakin mudah. Saran saya teman-teman lakuin sesi meditasi ini di pagi hari. Tapi jangan dalam keadaan baru bangun langsung meditasi ya. Teman-teman cuci muka dulu. Acak polanya dari tidur jadi pola tidak tidur atau pola bangun gitu ya. Mungkin gosok gigi atau mandi dulu. Cari tempat yang rileks. Lakukan ini setiap hari. Kurang lebih sekitar 15 menit. Teman-teman akan 10-15 menit doang kok. Teman-teman akan menemukan sesuatu yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan 6 fase ini, teman-teman, ini adalah fase-fase yang kita jalanin setiap hari. Saya secara pribadi lakukan setiap hari. Nah, yang ajaib adalah, teman-teman, beberapa hal yang saya bayangkan tahun lalu, 6 bulan lalu, sudah terjadi hari ini. Ketika teman-teman tadi membayangkan future dreaming ya, membayangkan apa yang ingin teman-teman dapatkan sebagai impian, karena teman-teman merasakan sensualisasi, teman-teman ngerasain semuanya, apa yang teman-teman ingin capai mulai tercapai dengan sendirinya. Alam semesta bergerak, berusaha mewujudkan apa yang teman-teman bayangkan, karena vibrasi yang teman-teman lakukan setiap pagi itu didengar. Didengar oleh Tuhan kita, didengar oleh alam semesta, dan berusaha diwujudkan sesuai dengan keyakinan kita. Kalau kita sangat yakin ini mudah diwujudkan, ya mudahlah itu. Gitu. Oke. Nah, video-video selanjutnya saya akan kasih lagi tips-tips tambahan untuk membuat teman-teman semua bisa lebih baik lagi secara psikologis. Thank you, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Closing-nya diulang aja ya. Oke. Bro, 3, 2, 1. Nah, di video-video selanjutnya, teman-teman bisa mendapatkan saya nanti akan terus berbagi insight apapun yang berhubungan dengan meditasi, psikologi, yang mungkin sangat berpengaruh terhadap hidup saya dan orang-orang yang sudah saya pelajari secara psikologis untuk sukses, yang akan saya rekam dan saya tuangkan ke dalam member area di Forex Class ini. Ya, pastikan teman-teman terus hadir di live-nya setiap minggu, setiap malam minggu, dan kita akan ketemu di video-video berikutnya. See you!